Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya semangat saya ulangi sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak moderator yang saya hormati, teman-teman panitia dan juga wabil khusus para peserta yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bertemu di sini untuk acara yang insya Allah produktif dan mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bilang ke teman-teman, ini kalau saya mau ceramah rasanya tidak tepat ya, karena ini semua penceramah juga gitu. Jadi menceramahi penceramah rasanya gimana gitu ya. Nanti mengalir aja diskusinya. Saya diberi amanah oleh panitia untuk bicara tentang penguatan lembaga dakwah ya, dalam menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama ada sesuatu yang really amazing sesungguhnya ya, sesuatu yang sangat menakjubkan di Indonesia ini, yang secara global saya kira juga disorot, secara internasional sudah mulai di notice ya, sudah mulai diperhatikan oleh penduduk dunia, oleh masyarakat global tentang Indonesia ini. Apa yang sangat amazing di Indonesia itu, yaitu seperti yang kemarin saya coba sentuh sedikit, Indonesia ini adalah negara bangsa yang paling plural ya, the most diverse country in the world, saya kira ya, negara yang paling plural, yang paling majemuk, yang paling beragam, yang paling diverse, a mega diversity country, negara yang sangat diverse in terms of etnis ya, bahasa, budaya, tradisi, agama, kepercayaan, semuanya ya, paling beragam. Kalau kita bandingkan dengan Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan apalagi, itu dari sisi keragaman tidak ada apa-apanya semua itu. Dibandingkan dengan Timur Tengah apalagi seperti Saudi, Iran, Syria, Sudan, Yaman, dan lain-lain. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Afrika juga, mulai dari Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Utara, semuanya dari sisi diversity-nya nggak ada apa-apanya dibanding Indonesia. Bahkan dibandingkan dengan Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika, Amerika Latin, ya, Australia, Jepang, dan lain-lain. Semuanya nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan Indonesia dari sisi diversity, dari tingkat keragaman budayanya dan seterusnya. Bukan itu yang amazing sesungguhnya, bukan itu yang ajib ya, bukan itu yang luar biasa. Yang luar biasa adalah di tengah diversity-nya, di tengah keragamannya, ternyata Indonesia memiliki tingkat stabilitas sosial politik yang sangat bagus. Secara faktual, objektif, sesungguhnya di dalam diversity itu, secara inherent ada potensi konflik, ya. Ada potensi disharmoni sebenarnya dalam diversity itu. Dalam keragaman itu ada potensi disharmoni, ada potensi ketidakcocokan. Tapi mengapa Indonesia di tengah diversity-nya yang memiliki potensi disharmoni, potensi konflik yang sangat besar,
tetapi tetap bisa stabil secara sosial politik. Jadi meskipun secara sporadik sering kita menyaksikan, mengalami, melihat, menyaksikan, merasakan, melihat ada peristiwa-peristiwa yang bernuansa sara, ya, ada nuansa politik identitas, populisme dan lain-lain di Indonesia, tapi secara umum sebenarnya Indonesia ini masih sangat stabil secara sosial politik. Di Eropa isu populisme, isu tentang politik identitas itu luar biasa. Ekstrem kanan di Eropa itu luar biasa loh. Ya, mulai dari Belanda ada tokohnya yang namanya Geert Wilders. Itu tokoh populis ekstrem kanan luar biasa itu. Di Jerman ada Frauke namanya. Di Prancis ada Le Pen ya, lawannya presiden sekarang. Siapa lagi presidennya sekarang itu? Yang Prancis, Macron ya, itu Macron sebenarnya dari bukan partai kanan kiri, beliau sangat moderat sungguhnya Le Pen itu. Le Pen ini yang musuhnya yang sangat kanan itu Le Pen. Di Italia ada Platini dan lain-lain. Jadi semua di Eropa Barat itu banyak tokoh-tokoh ekstrem kanan di sana. Isu populisme, politik identitas sangat banyak. Nah, Indonesia yang sangat beragam, yang sangat plural, isu tentang politik identitas atau populisme masih sering kita dengar juga. Tapi sekali lagi secara umum, ya, Indonesia ini tingkat stabilitasnya sangat bagus, ya, sosial politiknya. Sehingga ini yang menurut saya sangat luar biasa dan oleh masyarakat global sudah mulai notice ini. Ini ada apa nih Indonesia kok hebat banget gitu. Bisa memanage diversity-nya yang luar biasa. Apa penyebabnya? Pertanyaannya adalah mengapa Indonesia di tengah diversity yang sangat luar biasa tetap bisa memaintain, bisa menjaga, merawat diversity-nya sehingga memiliki tingkat stabilitas sosial politik yang sangat bagus. Itu pertanyaannya. Kita jawab nanti sama-sama ya. Ini bukan tugas saya saja yang menjawab ini. Kita sama-sama. Kira-kira saya mencoba mencarikan jawaban ya, sementara yang belum tentu juga sepenuhnya benar atau pasti tidak sempurna. Nanti kita sama-sama menjawabnya. Pertama menurut saya jawabannya, jawaban pertama kenapa bisa demikian hebatnya Indonesia itu. Yang pertama karena konstitusi Indonesia, Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah instrumen kohesi sosial politik yang sangat fundamental, yang sangat luar biasa, yang terbukti secara empiris sesuai dengan DNA Indonesia. Cocok untuk Indonesia, tepat untuk Indonesia di tengah keragamannya, karena memang digali oleh the founding fathers kita, dan itu sangat luar biasa, keren banget. Ini yang pertama, konstitusi. Ya, kita punya konstitusi. Konstitusi Indonesia ini terbukti berfungsi instrumental dan sangat fundamental merawat keragaman ini dan sangat luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai umat beragama, sebagai warga bangsa juga sekaligus harus terintegrasi dalam diri kita untuk mempertahankan, menjaga konstitusi kita, menjaga merawat Pancasila ini. Ada kewajiban agama, ada kewajiban sebagai warga negara untuk menjaga ini. Kenapa kita secara agama wajib menjaga? Ada nggak dasarnya? Bapak Ibu pasti lebih tahu lah, atau saya tidak bermaksud menggurui. Tapi kira-kira kita bisa mengutip banyak teks-teks keagamaan untuk mendukung itu. Ya. Misalnya ada kaidah usul mengatakan, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya. Sesuatu yang wajib yang tidak bisa sempurna tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Menjalankan agama dengan baik itu wajib hukumnya. Sebagai umat beragama, sebagai khalifatullah, sebagai hamba Allah, kita harus menjalankan agama kita. Kita tidak bisa menjalankan agama kita dengan baik kalau negara kita dalam kondisi tidak aman, dalam kondisi tidak stabil. Oleh karena itu menjaga stabilitas bangsa itu wajib hukumnya. Menurut kaidah usul ini, kalau ingin dianalogkan ke sana,
Bapak setuju atau tidak terserah, nanti bisa dicari contoh yang lebih bagus lagi lah. Kalau saya kira-kira menganalogikan seperti itu, nanti bisa dicontohkan lagi atau dicarikan contoh yang lebih bagus. Tapi intinya adalah hubul waton minal iman itu menurut saya sesuatu yang sangat bagus ya yang diungkapkan oleh Hadratus Syekh ya Hashim Asy'ari, yang menurut saya itu bukan tiba-tiba, itu perenungannya dalam sekali dan implikasinya sangat luar biasa. Ya, kita tahu dan sejarahnya juga semua kita tahu dalam sejarah yang sangat monumental sekali ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau membuat atau membentuk sebuah entitas politik yang sangat monumental yang kita kenal dengan Piagam Madinah ya, Mitsaq Madinah. Yang di dalamnya Nabi membuat perjanjian bersama dengan kaum Yahudi, bahkan kaum Nasrani ya, dengan kelompok-kelompok yang ada di situ. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa ya, dalam sebuah hadis yang direkam dalam Musannafat Abdul Razzaq As-San'ani ya, beliau mengatakan man qatala nafsan mu'ahada min ghairi hilliha fa haramun alaihi al-jannah ayyashumma rihaha. Barang siapa yang membunuh orang yang sudah terikat dalam perjanjian Piagam Madinah itu, haram baginya bau surga. Rasulullah marah sekali kepada kaum muslimin yang mengingkari perjanjian itu. Kaum muslimin yang membunuh orang kafir, kaum Nasrani, kaum Yahudi, atau mengingkari perjanjian itu. Apalagi kalau orang Yahudi atau kaum Nasrani yang mengingkari perjanjian itu. Nabi marah sekali. Kita kenal banyak sekali perang. Ya, setelah itu akibat ketidaksetiaannya terhadap muahadah yang sudah diikat bersama oleh Rasulullah SAW. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sama sekali tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kamu, yang tidak mengusirmu keluar dari kampungmu. Berlaku adillah kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ini sesungguhnya menurut saya landasan yang sangat kokoh, yang sangat kuat sekali untuk kita bisa saling menghormati, saling menghargai dalam konteks berbangsa bernegara. Kita harus menghargai orang Kristen, menghargai orang Nasrani, ya, semuanya yang ada di Indonesia ini, dan begitu juga sebaliknya. Meskipun ya tentu kita tidak perlu ekstrim juga ya dalam bertoleransi. Saya tidak perlu ke gereja untuk menghargai kaum Nasrani kan. Orang Kristen tidak perlu ke masjid untuk menghargai saya. Ya secara teologis tidak ada toleransi menurut saya. Ya toleransi itu ya toleransi sosial, ya kehidupan berbangsa, bernegara, kita bertoleransi, tapi tidak dalam teologi. Dalam artian ya lakum dinukum waliyadin, kira-kira begitu. Kita saling menghormati, saling menghargai. Dan inilah saya kira yang harus kita rawat bersama-sama. Jadi Rasulullah mencontohkan dengan sangat bagus secara empiris dalam sejarah kita banyak sekali teks-teks keagamaan, pengalaman empiris mulai dari Nabi, dari sahabat yang bisa kita rujuk untuk menjaga kerukunan dan menjaga konstitusi ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa elaborasi lebih bagus lagi sebenarnya, saya tahu ya, lebih keren, lebih dalam, lebih luas lagi. Intinya adalah konstitusi kita Pancasila menurut saya telah berfungsi instrumental dalam merawat, menjaga keragaman Indonesia yang sangat luar biasa ini. Itu satu. Nanti penjelasannya lebih luas lagi, silakan aja. Tapi sekali lagi bahwa kita harus menjadi warga negara yang baik, bukan atas nama warga negara saja,
tapi juga atas nama agama. Maksud saya agama juga memerintahkan kita untuk menjadi warga negara yang baik. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat ini jarang loh dipedomani oleh masyarakat kita, mohon maaf ya. Ya kalau atiullah wa atiur rasul ini kan dalam ilmu tafsir kira-kira disebut sebagai ayat itu kan ada mutlak, ada muqayyad ya. Mutlak lah, unconditional obedience ya. Pokoknya taat nggak ada syaratnya. Kepada Allah Rasulnya wajib kita taat. Jadi mutlak itu, unconditional. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah. Pemerintah ini wajib juga loh ditaati, Pak. Meskipun conditional ya. Meskipun muqayyad. Artinya kalau kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, wajib hukumnya kita taati. Iya enggak? Sementara tasarruful imam ala ra'iyya manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya itu harus berorientasi kemaslahatan. Jadi kalau kebijakan pemerintah berorientasi maslahat, umat wajib hukumnya untuk taat. Bahwa kita kritis, bahwa kita protes, kritis macam-macam, itu sah-sah saja dalam dunia demokrasi. Tapi kalau tujuannya untuk pembangkangan, menurut saya itu bertentangan dengan ayat ini. Jadi saya kira tidak betul juga kalau kita pokoknya segala sesuatu yang berbau pemerintah atau kebijakan pemerintah itu protes saja, itu pasti nggak baik, nggak benar. Itu menurut saya tidak sesuai dengan firman Allah tadi ini. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, ya kan? Pemerintah yang sesuai dengan kemaslahatan tentunya ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini satu. Jadi saya kembali kepada jawaban atau pertanyaan tadi. Mengapa kita bisa damai, tentram, toleran, demokratis ya, seperti sekarang di tengah diversity kita? Atau kira-kira mau mengatakan artikulasi Islam Indonesia ini termasuk yang paling layak menjadi model artikulasi Islam dunia menurut saya. Satu ya, jadi konstitusi tadi. Oleh karena itu wajib kita jaga merawat konstitusi itu. Jadi nanti Bapak Ibu bantu saya dan kita semua sama-sama menjelaskan ini. Menjelaskan tentang konstitusi kita. Tentang wajibnya kita untuk menjaga konstitusi. Karena itu adalah ya saya kira fikus siasanya NU Muhammadiyah juga sama ya. Darul Ahdi Wasyahada ya kalau Muhammadiyah itu. Saya kira NU sama, jadi menjaga konstitusi yang merupakan kesepakatan the founding fathers kita, itu harus kita jaga untuk supaya kita bisa menjadi umat beragama yang baik dan benar, bisa menjalankan agama kita dengan baik. Bahkan kalau di Eropa, di Amerika, banyak juga mubalik-mubalik kontemporer yang cukup populer juga ya, berceramah, karena di Eropa itu, dan saya kira sama di negara-negara barat lah ya umumnya, persoalan umat Islam itu satu sebenarnya, yang sangat common problem lah ya, yang cukup fundamental di Barat, di Eropa, di Amerika, yaitu persoalan integrasi ya. Persoalan integrasi umat Islam dalam kehidupan Barat. Umat Islam yang ada di sana itu bagaimana bisa berintegrasi. Nah, salah satu isunya yang sangat sering itu muncul adalah ya sekarang kita lihat muncul Islamofobia di mana-mana juga. Kalau menurut saya ini harus kita evaluasi juga. Kenapa bisa muncul Islamofobia ya? Islamofobik di mana-mana ada. Terlepas dari kita tidak usah mencari faktor eksternalnya dulu.
faktor dari luar, kita faktor dari dalam aja. Menurut saya salah satu penyebabnya karena refleksi keberagamaan kita juga menjadi salah satu penyebabnya. Kalau boleh otokritik ya, lebih baik kita kritik diri sendiri kita lah daripada mengkritik orang lain. Ya umat Islam di Eropa, Amerika itu ya artikulasi keberagamannya kadang-kadang tidak mendukung untuk mereka berintegrasi, bisa hidup bersama dengan orang-orang Barat sehingga ya muncullah ketidaksenangan ya, ketakutan, karena memang secara empiris sering teman-teman kita umat Islam menunjukkan sikap yang tidak tepat. Kemudian dinilai sebagai representasi dari agama, padahal itu bukan agama. Mungkin itu ada pemahaman mereka tentang agamanya. Oke, saya nggak mau ke sana, maaf. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, penyebab kedua mengapa Indonesia bisa stabil secara sosial politik di tengah diversity-nya. Yang kedua menurut saya adalah karena Indonesia memiliki infrastruktur sosial yang kokoh. Yang fondasinya adalah ormas-ormas Islam ini. Yang kebetulan secara umum ya 99,9% ormas Islam Indonesia ini berfaham Islam wasatiyah. Ya. Jadi wasatiyatul Islam. Kita ini moderat Indonesia ini. Kira-kira artikulasi Islam Indonesia itu menurut saya tadi saya sampaikan model artikulasi yang paling pantas menjadi model artikulasi keberagaman Islam dunia. Saya kalau dulu sering ke Eropa, sering ke Amerika ya, kunjungan dinas, apakah seminar atau diundang atau apapun. Salah satu yang sering saya sampaikan dimanapun saya ceramah bicara di Eropa atau di Amerika, saya selalu mengatakan ini tadi. Islam Indonesia, ya, artikulasi Islam Indonesia adalah bentuk artikulasi yang paling pantas menjadi model. Jadi Islam Indonesia itu sangat toleran, sangat demokratis, sangat menghargai perbedaan, ya, respect to diversity, ya, sangat demokratis, sangat toleran, sangat inklusif, sangat damai, ya bahwa ada sering sekali lagi peristiwa atau praktek-praktek yang tidak sesuai dengan itu tidak bisa dihindari lah. Negara besar seperti ini kok jumlahnya 270 juta ya, begitu banyak etnis, banyak agama, masa sama sekali nggak ada peristiwa? Nggak mungkin, ya. Jadi pastilah ada itu, pasti ada 1-2 peristiwa yang sering dieksploitasi, yang sering di blow up oleh media dan disorot secara internasional. Tapi itu tidak mewakili, ya sangat kecil sekali dan itu mengkontaminasi sesungguhnya. Tapi sekali lagi bahwa secara umum Indonesia ini sangat toleran, sangat damai, sangat demokratis dan sangat menghargai perbedaan. Karena kita punya infrastruktur sosial yang fondasinya adalah ormas-ormas Islam ini. Ormas Islam inilah yang kalau boleh disebut sebagai Islamic based civil society ya. Masyarakat sipil berbasis Islam yang sangat moderat, yang sangat toleran. Inilah yang merepresentasikan, yang mengartikulasikan, merefleksikan Islam yang damai, yang toleran, yang sangat luar biasa ini. Ya, yang kita tidak temukan di tempat lain. Coba kita kaji ya. Bagaimana hubungan agama dengan negara di Indonesia? Tidak ada yang kalah baik Indonesia itu. Bandingkan dengan di tempat lain, ya. Indonesia memang bukan negara agama, ya, bukan negara teokrasi seperti Iran, seperti Saudi, seperti Sudan, Vatikan, yang menjadikan agama sebagai dasar negara, sebagai konstitusi. Indonesia bukan negara teokrasi, tapi perhatian negara terhadap agama itu luar biasa. Produknya banyak banget, ya. Kita lihat ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang peradilan agama, ada undang-undang zakat, undang-undang wakaf, ya, undang-undang pesantren.
ada Kementerian Agama. Kurang apa coba? Perhatiannya agak negara terhadap agama ini. Luar biasa. Tapi bukan negara agama. Tapi negara yang sangat beragama, negara yang sangat religius. Ya. Religious nation state yang menurut saya susah mencari tandingannya. Bayangkan di Pakistan, ya, di Bangladesh, ya, apalagi Pakistan, ya, Afghanistan, tidak bisa dibandingkan. Bandingkan dengan negara-negara manapun di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan Indonesia. Bukan hanya refleksi personal, artikulasi keberagaman, tapi juga secara politis juga ya. Bagaimana posisi agama dalam kehidupan berbangsa bernegara, ya. Bagaimana hubungan agama dengan negara, bagaimana beragama di Indonesia. Indonesia ini laboratorium empiris yang menurut saya paling pantas. Jadi saya sering mengatakan begini, kalau kita mencari ilmu pengetahuan agama, ya, Indonesia memang belum menjadi rujukan utama. Ya. Kita mungkin masih kalah dari Mesir ya, Al-Azhar ya. Ini perspektif global ya. Kalau umat Islam dunia mau belajar ilmu Islam, memang tidak ke Indonesia. Kita promosi, saya selama 8 tahun di Pendis, saya terus menerus promosi ke luar negeri itu. Saya kalau keluar negeri dulu tidak, saya bukan cari beasiswa, bukan cari apa. Saya mempromosikan Indonesia sebenarnya. Lembaga pendidikan, perguruan tinggi, pondok pesantren, madrasah saya promosikan. Di mana-mana. Dan meskipun demikian, kita belum menjadi rujukan utama memang. Orang masih melihat Timur Tengah, masih melihat Al-Azhar, masih melihat Maroko, ya, mungkin Saudi juga, dan ternyata memang ada penelitian perguruan tinggi Islam yang paling berpengaruh di dunia Islam, ya, bukan yang terbaik ya, yang paling berpengaruh, yaitu ada 3 ya. Pertama Al-Azhar di dunia Sunni saya kira, yang kedua Al-Mustafa International University di Iran, karena di dunia ini orang Syiah juga jumlahnya cukup banyak, rujukannya ke Qum, ke Al-Mustafa tadi. Kemudian yang ketiga Universitas Madinah. Universitas Madinah ini termasuk perguruan tinggi yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Saya tidak bercerita tentang yang terbaik. Kalau bicara tentang terbaik, ya kita bisa berdebat dan ya mereka tidak ada yang masuk dalam sekian ratus besar dunia misalnya. Tentu ukurannya berbeda ya. Tetapi mereka sangat berpengaruh. Ya, jadi yang saya mau sampaikan begini, Indonesia memang belum menjadi rujukan untuk mencari ilmu pengetahuan. Tetapi ya, bagaimana Islam diimplementasikan dalam perataran sejarah peradaban Islam, menurut saya Indonesia harus menjadi contoh. Ya, jadi kalau orang mau belajar bagaimana sih Islam itu, saya sering bilang ke peneliti-peneliti Barat ya, kalau Anda mau melihat bagaimana Islam diimplementasikan, lihatlah Indonesia. Ya. Karena begini, kalau kita bicara tentang Islam, ya, saya selalu mengatakan ada 3 domain investigasi yang setidaknya harus kita bedakan. Yang pertama sumber otoritas Islam, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini sumber otoritasnya ini. Kalau bicara tentang sumber otoritas, Al-Quran itu satu di mana saja sama aja. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak ada bedanya di seluruh dunia, di Sunni, di Syiah sama aja. Jadi biasa kita mengatakan Syiah itu Al-Qurannya beda dengan Sunni. Mungkin dulu kali pernah ya, sekarang enggak, sama aja. Kalau enggak percaya coba ke Iran ya, representasi yang paling, atau ke negara-negara yang mayoritas penduduknya Syiah, itu Al-Qurannya sama saja. Saya pernah penelitian di Qum, ya, saya pernah 1 bulan lebih di Qum, waktu belum jadi birokrat lah, waktu masih menjadi peneliti dulu, dosen. Saya ke Iran, saya ke Qum beberapa kali, saya ke percetakan Al-Qurannya di Teheran juga melihat, nggak ada sama sekali bedanya. Al-Quran kita sama aja.
Jadi kalau bicara tentang sumber otoritas ini, Al-Quran itu sama aja, dimanapun di seluruh dunia. Yang berbeda memang adalah ketika sudah bicara tentang hadis, sunnah ya. Kalau kita punya kutubus sittah ya, kita punya kutubus tis'ah, kita punya musannafat, banyak sekali. Nah Syiah punya yang lain. Mereka punya ada yang mereka sebut sebagai Al-Kutubul Arba'ah ya. Ada 4 kitab standar rujukan mereka itu. Ada Al-Kafi karya Al-Kulaini yang sangat terkenal itu, puluhan ribu hadisnya di situ. Ada Al-Istibsar, ada Tahzibul Ahkam, ada Malayahdurhul Faqih ya, ada 4 kitab yang diyakini nah itu perbedaannya di situ. Hadis-hadisnya berbeda, sahabat-sahabat sebagai sumber hadisnya juga berbeda. Nah, ini perbedaan fundamental kita di sini sebenarnya Syiah dan Sunni ini. Tetapi sekali lagi, sumber otoritas ini sesuatu. Ya, harus kita bedakan. Yang kedua, bagaimana sumber ini difahami, ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama, oleh para scholar, para ilmuwan. Kita harus bedakan. Kalau yang sumber otoritas ini mutlak benarnya, tapi yang kedua ini sudah sangat subjektif. Jadi mungkin benar, mungkin juga salah ya. Jadi tidak bisa mengklaim. Yang kedua ini tidak bisa diklaim 100% kebenarannya. Nah yang ketiga, bagaimana Islam diamalkan di dunia Islam oleh orang-orang Islam. Itu yang ketiga itu. Nah kelemahannya orang barat peneliti biasanya menilai Islam itu dari bagaimana Islam diamalkan oleh orang-orang Islam. Ini yang parsial. Melihat Islam itu ya ada terorisnya, ada kekerasannya, bagaimana bagaimana Islam diamalkan. Padahal kan tidak benar itu kan. Coba betapa salahnya itu kalau menilai Islam dari bagaimana Islam diamalkan. Apalagi kalau representasinya Timur Tengah saja misalnya. Ya Islam itu ya lihatlah Saudi, Islam itu lihatlah Syria. Lihatlah Afghanistan, itulah Islam. Islam itu seperti Afghanistan. Ya, sangat eksklusif. Ya, lihatlah Saudi, lihatlah Yaman, itulah Islam. Itu kalau yang ketiga, bagaimana Islam diamalkan. Padahal Islam itu ada 3. Islam itu bagaimana diamalkan, bagaimana difahami, dan bagaimana sumber otoritas ini tadi. Jadi 3 poin ini harus dibedakan. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan. Nah ini biasa kesalahannya sebagian kita, terutama juga peneliti-peneliti barat, melihat Islam dari sisi implementasi ini. Nah saya mengatakan sering di mana-mana, kalau orang mau belajar Islam, Indonesia memang belum menjadi rujukan utama. Meskipun kita negara yang memiliki lembaga pendidikan Islam paling banyak di dunia. Sadar atau tidak ya, percaya atau tidak, Indonesia itu luar biasa loh. Lembaga pendidikan kita tuh paling banyak di dunia Pak. Nggak ada di dunia ini yang memiliki pondok pesantren 30.000 lebih. Ya kan? Madrasah kita tuh 72.000 lebih. Perguruan tinggi Islam itu 1.000 lebih. 1.000 lebih yang negeri swasta ya. Yang negerinya 58. Yang negeri swastanya 1.000 lebih. Nggak ada di dunia ini yang punya perguruan tinggi sebanyak itu. Profesornya paling banyak Pak. Ya, doktornya paling banyak. Coba di negara mana yang doktor studi Islamnya 10.000 misalnya? Nggak ada. Nggak ada yang kalah Indonesia itu dari sisi kuantitas. Dari sisi jumlah profesor, jumlah doktor, jumlah perguruan tinggi. Belum lagi ulamanya, kiainya nggak terhitung di Indonesia ini. Ya kan? Kiai dan nyainya itu nggak ada yang mengalahkan Indonesia. Tapi kita memang belum menjadi rujukan utama secara global tentang belajar Islam tadi itu. Nah ini tentu tantangan kita juga sebenarnya. Tapi saya bilang kalau yang ketiga, saya kira kita semua harus promoting ya, harus promosi ke luar negeri. Ya sekarang saatnya Indonesia itu tidak lagi sayang kalau kita masih sibuk urusan domestik aja ya, hal-hal yang trivial ya, hal-hal yang sangat receh, yang sangat kecil, padahal tugas kita besar. Harusnya menurut saya Indonesia itu sudah saatnya mengklaim dan mempromosikan
sebagai kiblat peradaban dunia Islam, sebagai kiblat artikulasi Islam dunia. Ini yang harus kita promoting, yang harus kita promosikan. Dan ini tugasnya bukan tugasnya pemerintah saja, gitu. Tugas pemerintah pastilah, tapi bukan tugas Dirjen Bimas Islam saja. Tugas saya juga pasti, tugas Bapak Ibu semua, tugas ormas-ormas Islam, tugas NU, tugas Muhammadiyah, dan semua ormas-ormas lain untuk mempromosikan, tidak hanya secara teoritis normatif, tapi juga secara empiris implementasi. Dan selama ini kita sudah lakukan itu sebenarnya. Jadi sekali lagi, sebenarnya peran ormas-ormas Islam selama ini di samping sudah sangat fundamental, sangat sentral, sudah sustainable, tinggal memang kita harus rawat, harus kita jaga, harus kita rawat karena apa? Sekarang suka atau tidak, kita sama-sama mengakui, saya yakin bahwa pengaruh globalisasi, pengaruh kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan kita semua ini terkoneksi dengan dunia manapun. Dan itu mempengaruhi refleksi keberagamaan kita, mempengaruhi artikulasi dinamika sosial keagamaan di Indonesia. Ya. Jadi apa yang terjadi di Perancis kemarin, itu kan mempengaruhi dinamika sosial keagamaan di Indonesia. Apa yang terjadi di Israel, di Palestina, di Sudan, di Yaman, atau di Amerika, itu semua mempengaruhi di sini, suka atau tidak suka. Kecil atau besar, sadar atau tidak, kita didisrupsi oleh peristiwa-peristiwa global. Oleh karena itu kita tidak boleh berpangku tangan mengatakan everything is fine, di Indonesia ini aman saja, nggak ada apa-apa. Saya kira tidak. Kita harus tetap take care ya, kita harus hati-hati karena Indonesia yang artikulasi keberagamannya sudah sangat kondusif, sudah sangat moderat, toleran, demokratis, inklusif, sangat menghargai, itu bisa jadi didisrupsi, dipengaruhi, dirubah oleh peristiwa-peristiwa global. Kita harus hati-hati. Jadi sekali lagi yang kedua tadi menurut saya ini faktor yang juga sangat penting sekali, karena Indonesia memiliki ormas-ormas Islam moderat, toleran, demokratis, 99,99. Kalau nggak percaya nanti lihat, hitung aja sih. Apa yang dimaksud 99 itu. Untuk tidak mengatakan 100%. Bisa jadi juga 100%. Kita bisa berbeda saja nggak apa-apa. Intinya adalah kita semua telah berkontribusi luar biasa. Dan ini penyebab utama mengapa diversity tidak menjadi penghalang buat kita untuk bisa hidup damai bersama. Dan kita di Indonesia ini tidak ada contoh yang bisa mengalahkan Indonesia ini. Coba negara mana yang seperti Indonesia ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga adalah karena antara masyarakat sipil, ya, civil society, baik itu Islamic based civil society maupun civil society yang berbasis agama lain, secara umum memiliki hubungan yang sangat baik dan produktif dengan pemerintah. Hubungan pemerintah dengan ormas-ormas ini sangat bagus, Pak. Ada yang kritis, it's okay. Ada yang sangat kritis, itu juga nggak masalah dalam dunia demokrasi dan itu positif dan berkontribusi positif dalam kehidupan berbangsa bernegara. Tapi secara umum hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sipil menurut saya sangat bagus sekali dan sangat produktif. Dan ini salah satu pilar utama juga mengapa diversity bisa kita rawat, bisa kita jaga bersama. Coba bayangkan kalau NU misalnya oposisi terhadap seluruh kebijakan pemerintah, atau Muhammadiyah, atau ormas-ormas, Bapak Ibu sekalian ini, semua yang dilakukan pemerintah salah gitu. Semua yang dilakukan pemerintah tidak ada yang benar. Itu pasti stabilitas sosial kita terganggu.
Dan itu tidak terjadi di Indonesia. Indonesia ini sekali lagi hubungan pemerintah dan masyarakat sipil itu sangat bagus. Dan menurut saya ada kewajiban kolektif kita semua untuk menjaga ini, merawat ini, saling mengoreksi, saling mengingatkan, dan bersinergi, berkolaborasi. Dan itu sudah kita laksanakan selama ini. Tinggal kita pertahankan, kita jaga, kita kembangkan, karena kita dalam tanda petik kadang-kadang juga vulnerable ya terhadap beberapa isu terkait dengan keagamaan misalnya. Nah, tantangan kita Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan kita sekarang ini, tadi itu saya sampaikan ya, pertama globalisasi, kemudian kemajuan teknologi informasi. Nah, sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, kita suka atau tidak, disadari atau tidak, saya kira Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak sederhana ya, yang kita harus jaga bersama-sama, yaitu potensi penetrasi paham-paham agama yang eksklusif atau yang ekstrim. Kita pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, saya yakin sama dengan ormas-ormas Islam. Kemarin kita mendengar narasumber dari MUI, dari NU misalnya juga mendukung tentang wasatiyatul Islam, moderasi beragama. Mengapa kita tidak memilih yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri? Ekstrim kanan itu kira-kira sederhana ya. Saya tahu Bapak dan Ibu-ibu sekalian sudah sangat paham juga. Kira-kira kanan itu yang eksklusif ya, yang sering secara akademik misalnya didefinisikan sebagai paham keagamaan yang sangat literal, yang sangat harfiah, yang ingin menerapkan praktek keagamaan persis pada saat Nabi abad ke-7 Hijriah, ingin menerapkan di zaman sekarang tanpa melakukan kontekstualisasi. Atau menafikan urgensi akal, ya, sangat tekstual. Dan juga tidak suka atau alergi terhadap isu-isu modernitas. Tidak suka isu-isu gender, hak asasi manusia, dan lain-lain. Itu, apaan sih itu? Atau tidak suka atau bahkan alergi terhadap tradisi, local wisdom, budaya. Ya. Dia tidak sependapat dengan praktek keagamaan yang toleran atau menjadikan budaya sebagai wadahnya. Karena menurut mereka itu tidak sesuai, bertentangan dengan pada masa Nabi. Nabi dulu tidak begitu prakteknya. Ya, dia ingin seperti abad ke-7 persis. Ketika sebagai faham dan artikulasi keberagamaan murni mungkin tidak terlalu masalah ya, namanya orang punya pendapat dan mungkin merasa nyaman dengan itu, mungkin masih tolerable dalam konteks tertentu. Tetapi ketika sudah menjadi ideologis, ya, menjadi ideologis apalagi disampaikan dengan cara-cara kekerasan, nah inilah yang tidak benar. Ini tentu yang tidak betul dan tidak bisa ditoleransi. Ketika sudah mempromosikan fahamnya dengan cara-cara kekerasan, dengan sangat eksklusif, menyalahkan semua orang yang bukan kelompoknya atau berbeda dengannya, itu salah, sesat, bahkan kafir. Nah, tentu ini yang kita tidak memilih jalur itu. Ya kan? Jadi kita memilih jalur yang wasatiyah ya. Jadi ada keseimbangan ya. Ada keseimbangan antara tekstual dengan juga rasional, realistis ya. Memperhitungkan realitas ya, fikul waqi ya. Jadi bukan hanya kajian teks Al-Quran hadisnya yang dikaji secara tekstual, tapi harus memperhitungkan kajian realitasnya,
sosiologinya, fikul waqi'nya. Jadi dalam ilmu fikih itu, usul fikih ada fikul waqi' di situ. Ada fikul aulawiyat, ya, fikih prioritas, ada maqasidus syariah. Itu kombinasi semua di situ. Jadi wasatiyatul Islam itu, moderasi beragama itu menurut saya bukan hanya tengah dalam artian apa ya, tapi memang kombinasi ya, antara argumen keagamaan tekstual dengan realitas, dengan kebutuhan sekarang ya, dengan maqasidus syariah, dengan fikul waqi, dengan fikul aulawiyat. Jadi harus melihat juga kajian sosiologinya harus kuat. Bahkan harus paham tentang tata negara ya. Harus tahu karena agama ini diamalkan dalam konteks berbangsa bernegara juga. Jadi tidak boleh terisolasi dari isu-isu kebangsaan, dari isu-isu ketatanegaraan. Atau juga tidak terlalu liberal. Ya. Liberal juga yang ekstrim kiri itu liberal banget. Kalau kita sederhanakan melihat sejarah teologi Islam, kemarin sudah ada yang menyebut ya, ada Jabariyah, ada Qadariyah ya. Jadi ya kalau kita nggak Jabariyah, nggak Qadariyah lah ya. Jadi Qadariyah itu yang sangat bebas gitu, Jabariyah sangat pasrah. Kemarin ya Bu ya, misalnya kemarin Ibu menyebut, nggak usah lah, ini dengan corona, ya kita membela ulama kan, nggak mungkin lah kita kena corona kalau kita cintai ulama misalnya. Itu menyesatkan banget menurut saya itu Jabariyah banget yang menurut saya dalam konteks kita sudah sangat misleading ya. Atau misalnya mengatakan nggak usah lah, pokoknya ini aja, jaga protokol saja, semuanya ditentukan oleh kita saja kok, tidak ada campur tangannya Tuhan di situ. Itu tentu juga nggak benar ya, itu juga kita nggak begitulah, kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah lah, kira-kira begitu ya. Jadi tidak sepenuhnya bebas, tidak sepenuhnya juga pasrah gitu. Kita semua paham lah itu. Jadi umat Islam Indonesia secara umum sekali lagi itu moderat. Ya, kita semua ini moderat sebenarnya. Tantangan kita seperti yang saya sampaikan tadi, ada potensi faham pikiran keagamaan yang imported ya, yang datang dari luar, yang sesungguhnya baru, dan itu mempengaruhi, mendisrupsi faham dan implementasi keagamaan kita di Indonesia yang harus kita waspadai. Yaitu faham-faham tadi itu, faham-faham yang sangat eksklusif itu. Ada fakta menarik Bapak Ibu yang saya hormati. Fakta karena hasil penelitian lah ya. Ada hasil penelitian, ada survei yang dilakukan oleh teman-teman UIN Jakarta, PPIM UIN Jakarta, yang melakukan penelitian tentang wacana keagamaan di media sosial. Ini perlu saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita, menjadi concern kita bersama. Yaitu hasil penelitiannya begini, ternyata wacana keagamaan di media sosial itu didominasi oleh diskursus, oleh wacana keagamaan konservatif. Konservatisme yang eksklusif tadi itu. 67% Pak. Jadi di media sosial itu 67% isinya faham keagamaan konservatif. Yang moderat itu hanya 22%. Yang liberal itu 5%. Ada juga Islamis. Islamis itu yang ingin mendirikan negara Islam itu 2%. Ya, ada yang radikal, ekstrim yang menggunakan kekerasan. Itu wacana ya, itu baru wacana. Jadi bukan praktek ya. Kita tidak mengatakan wah kalau begitu Indonesia 67% konservatif dong. Ya enggak juga. Itu wacana yang sedang berkembang di media sosial. Artinya ternyata di media sosial sekarang ini ruang publik media sosial itu didominasi oleh kelompok konservatif. Dan menurut saya ini peringatan bagi kaum moderat.
peringatan bagi kita semua Pak, yang moderat ini. Kalau kita tidak respon, atau kalau kita diam saja, kita tidak bicara, kita tidak speak up, kita menganggap nggak ada masalah, bisa jadi suatu saat wacana ini akan bermetamorfosis menjadi praktek keagamaan di Indonesia. Jadi ini sekali lagi, ini bukan tugas saya saja, tugas kita semua, tugas kita bersama. Saya yakin kita sama soalnya. Ormas-ormas Islam dan pemerintah secara umum itu punya visi yang sama tentang faham keagamaan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang moderat, yang toleran. Jadi saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang sempat saya sampaikan. Banyak sesungguhnya isu yang kita bisa kerjakan bersama-sama, banyak pekerjaan bersama yang kita bisa lakukan karena begini. Sekali lagi untuk membangun agama di Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia, pemerintah pasti tidak bisa melaksanakannya sendirian. Mesti bersama-sama, berkolaborasi, bersinergi dengan masyarakat. Dalam hal ini ormas-ormas Islam. Banyak sekali, mulai dari ketahanan keluarga, itu problemnya juga. Tapi bukan kesempatan ini saya kira, saya akan sampaikan nanti di lain kesempatan kita diskusi lagi. Apa yang saya sampaikan ini sekali lagi bukan sesuatu yang baru. Saya hanya menganggap bahwa kita bisa, kita punya visi yang sama, kita punya pandangan yang sama terkait dengan artikulasi Islam Indonesia dan bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menjaganya agar kita bisa menjalankan agama kita dengan baik, sekaligus bisa berkontribusi secara fundamental dalam berbangsa bernegara. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.